Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IAIN Pontianak. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Teori Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Pratiwi Kurniati SEMAK. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Baiklah, langsung saja ini dia nama-nama kelompok kami. Anissa Priantini dengan NIM 12016107 sebagai pembaca judul dan tujuan. Fadli Afan dengan NIM 12016103 sebagai pembaca tujuan dan metode. Seli Rahmawati dengan NIM 12016091 sebagai pembaca hasil. Ciara dengan NIM 12016099 sebagai pembaca kekuatan. Novita Sari dengan NIM 12016095 sebagai pembaca kelemahan. Muhammad Lufi dengan NIM 12016109 sebagai pembaca kesimpulan. Baiklah, langsung saja ini dia pembahasan dari kelompok kami. Judulnya yaitu mengenai hubungan tanggung jawab sosial perusahaan Islami, praktek tata kelola syariah, dan manajemen laba di Bank Islam. Jurnalnya yaitu Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis. Jurnalnya bisa didownload di link di atas. Volume dan halaman yaitu volume 9, nomor 1 halaman 121 sampai 134. Jurnal tahun 2022. Adapun penulisnya yaitu Mufiatun Prasojo, Dwi Marlina Wijayanti, dan Tetet Fitrijanti. Review jurnal yaitu kelompok 5 yang beranggotakan Anissa Priantini, Zara Seli Rahmawati, Novita Sari, Fadli Afan, dan Muhammad Lufi. Tanggal review yaitu 19 Mei 2023. Adapun tujuan penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, tata kelola syariah, dan manajemen laba di Bank Islam. Untuk mengidentifikasi dimensi dari CSR ini yang paling berpengaruh terhadap manajemen laba dan mengevaluasi apakah SSB mempengaruhi praktik manajemen laba pada Bank Islam. Tujuan bagi para pembaca yaitu untuk memperkaya literatur tentang CSR, tata kelola syariah, dan manajemen laba pada perbankan syariah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu subjek penelitian, di mana subjek penelitian ini diperoleh dari 48 bank syariah di 16 negara dari tahun 2009 hingga 2018. Adapun 16 negara yang termasuk yaitu Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Indonesia, Jordan, Kuwait, Malaysia, Maldives, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Thailand, Turki, United Arab Emirates, and United Kingdom. Materi selanjutnya yaitu metode penelitian. Di dalam jurnal, metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis menggunakan regresi panel dengan model fixed effect. Penelitian menggunakan Stata software untuk melakukan uji homoskedastisitas, linearitas, dan uji Hausman untuk menentukan yang cocok antara fixed atau random. Baiklah, saya selaku pemateri ketiga akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai hasil penelitian dari artikel internasional yang telah kami review. Hasil penelitian pada artikel ini menunjukkan bahwa, yaitu hipotesa 1, CSR memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan manajemen laba. Hasil statistik menunjukkan korelasi negatif antara dampak yang ditimbulkan dari penerapan tanggung jawab sosial perusahaan CSR terhadap manajemen laba. CSR perusahaan yang tinggi akan berkorelasi positif dengan peningkatan reputasinya dan akan mengurangi praktik manajemen laba.
Praktik manajemen laba menimbulkan asimetri laporan akuntansi yang berdampak pada kegagalan investor di masa yang akan datang. Sehingga CSR hadir sebagai penyeimbang praktik tersebut, mewujudkan proses bisnis yang akuntabel dan transparan. Bank syariah yang melakukan CSR menunjukkan tidak melakukan praktik manajemen laba. Dalam penelitian ini, proyeksi CSR digunakan dengan distribusi zakat yang dilaporkan pada laporan penggunaan dan dana zakat serta laporan tahunan perusahaan. Yang kedua, pada hipotesa 2, ukuran SSB memiliki korelasi negatif dengan manajemen laba. Hubungan antara ukuran SSB menunjukkan korelasi positif, namun tidak signifikan terhadap praktik manajemen laba. Hasil statistik tidak mendeteksi fungsi SSB dalam hubungan SSB dengan manajemen laba, yaitu bahwa keberadaan SSB dapat meyakinkan stakeholder dan pemegang saham bahwa bank syariah lebih transparan dan mengurangi potensi praktek manajemen laba jika dibandingkan dengan bank syariah yang tidak memiliki SSB. Bank Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara atau MENA yang tidak memiliki SSB karena tidak wajib. Yang ketiga, pada hipotesa 3, keahlian SSB memiliki korelasi negatif dengan manajemen laba. Keahlian SSB ini diukur berdasarkan hasil presentasi SSB yang berlatar belakang keuangan dan akuntansi yang dimiliki oleh Bank Islam. Bank Syariah dapat memiliki SSB dengan latar belakang pendidikan akuntansi untuk meningkatkan manajemen laba. Bank Syariah semakin kompeten SSB dalam akuntansi, semakin besar kemungkinan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan praktek manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank Islam yang berasal dari wilayah negara GCC dan Malaysia, bank memiliki SSB dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan. Sedangkan bank Islam di Indonesia sangat jarang memiliki SSB dengan latar belakang tersebut, mayoritas dari ilmu fikih atau hukum Islam. Adapun kekuatan dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, dalam penelitian dijelaskan adanya pengaruh CSR, tata kelola syariah dan manajemen laba pada bank Islam yang diteliti secara jelas dan mudah dipahami oleh para pembaca. Yang kedua, menggunakan analisis regresi panel yang memberikan hasil akurat dan dapat diuji. Poin yang ketiga, penelitian menggunakan stata software untuk melakukan uji homoskedastisitas, linearitas, dan uji Hausmann untuk menentukan model yang cocok antara fixed atau random effects sehingga dapat menjamin keakuratan hasil penelitian. Poin yang terakhir yaitu poin nomor 4, hasil penelitian memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan industri perbankan Islam. Kelemahan dalam penelitian ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, sampel penelitian yang digunakan terbatas, hanya menggunakan data dari 48 bank Islam di 16 negara. Sehingga sampel yang didapatkan tidak dapat mewakili seluruh industri bank Islam secara keseluruhan. Poin yang kedua, keterbatasan jumlah observer dalam penelitian karena banyaknya bank yang tidak mengungkapkan pembayaran zakat. Poin yang ketiga, penelitian hanya menggunakan tahun pengamatan dari 2009 hingga 2018, sehingga tidak dapat mengamati perubahan dalam jangka panjang pada bank-bank Islam yang telah diteliti. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri terakhir akan membacakan kesimpulan dari review jurnal artikel internasional yang kami bahas, yaitu berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Corporate Social Responsibility atau CSR dapat meningkatkan praktik manajemen laba pada bank syariah. Yang kedua, tata kelola syariah dapat mengurangi praktik manajemen laba pada bank syariah. Ukuran SSB tidak signifikan terhadap manajemen laba bank syariah. Sedangkan keahlian SSB dapat mengurangi praktik manajemen laba pada bank syariah. Dan yang terakhir juga, implikasi penelitian ini penting bagi para pembuat kebijakan eksekutif Bank Islam dan literatur akuntansi untuk mengembangkan instrumen CSR yang sesuai dengan prinsip syariah dan standar pelaporan, serta memperkuat niat CSR berdasarkan konsep tauhid dan memperkaya literatur tentang CSR.
tata kelola syariah, manajemen laba pada bank-bank syariah.